terhubung surga mengalami Engkau setiap hari. Bapak, kami bersyukur buat setiap kesempatan, setiap hari kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Setiap hari Engkau membongkar setiap dasar keyakinan kami yang salah. Setiap hari Engkau mengajarkan kepada kami jalan-jalan. Dan hari ini kami siap belajar, Tuhan. Kami siap untuk menerima pewahyuan yang baru daripada-Mu. Mari Tuhan, ambil alih acara ini, urapi setiap kami dengan urapan kepandaian, kecerdasan, dan kami menolak setiap pekerjaan roh jahat yang hendak mencuri firman Tuhan. Kami tetap berfokus, konsentrasi, dan kami menyerap semua yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siapkan catatan. Hari ini kita banyak mencatat karena memang harus dicatat. Kalau tidak dicatat, nanti banyak lupanya ya. Setiap kali saya membaca kitab Wahyu, pada saat-saat dulu ya, itu saya pikir bahwa itu akan terjadi nanti. Ya, akan terjadi nanti saat kita ini sudah pulang ke rumah Bapak, baru saya ngalami semua yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Ternyata dengan berjalannya waktu saya makin kenal Tuhan. Kok saya ngalami ya ini? Ya. Ayat ini kok saya ngalami, ayat ini kok saya ngalami. Terus makin lama makin Tuhan itu menjelaskan begini. Waktu kita ini sudah benar-benar terkoneksi dengan surga. Ya, yang selalu saya bilang saya ulang-ulang, saya ulang-ulang, saya ulang-ulang. Waktu kita ini sudah terkoneksi dengan surga. Hidup kita di bumi itu sebetulnya sudah seperti di surga. Hanya memang kita belum face to face dengan Tuhan. Ya. Tetapi atmosfernya itu sudah mengalami atmosfer surga. Damai sejahteranya, sukacitanya, hidupnya. Itu benar-benar itu sukacita. Ayo Bapak Ibu merasakan enggak? Yang sudah mulai merasakan terkoneksi dengan Tuhan. Beda enggak rasanya? Beda enggak rasanya? Dan dulu waktu belum kenal Tuhan. Sekarang lebih tenang ya. Lebih anteng gitu. Betul kan? Ya. Dulu yang sakit-sakit setiap hari langganan rumah sakit, setiap hari langganan obat. Sekarang sudah mulai enggak butuh obat lagi. Obatnya firman, betul enggak? Ayo, jujur. Jujur ya kan. Yang masih pakai obat-obatan ya mungkin karena sudah faktor usia jadi harus minum obat tensi terus ya enggak masalah. Tapi jangan tergantung pada obat-obat yang sebetulnya itu enggak perlu ya. Yuk. Saya terlalu semangat. Mbak Novi, silahkan di-share ya ayat-ayat yang tadi ya, yang pertama ya. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Hari ini kita belajar tentang pertahankan mahkotamu ya. Apa itu mahkota? Apa kita punya mahkota? Nah, banyak orang yang nggak tahu ya bahwa kita ini sebetulnya memiliki mahkota ya. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ada kata-kata supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itu karena kita ini hidup di dalam kerajaan surga ya, sistem kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau saya ngomong kerajaan surga itu kita ini warga kerajaan surga harus selalu connect ya. Bahwa kita ini sebetulnya punya dua warga negara bumi Indonesia dan warga negara surga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu disadari terus-menerus adalah aku ini sesungguhnya warga negara surga. Itu yang terus-menerus harus diulang-ulang. Ya. Oke. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita ini punya mahkota. Ya. Nah, pesannya Tuhan supaya jangan ada seorang pun mengambil mahkotamu. Ini tangkap dulu. Oke.
Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan 4. Wahyu 21 ya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini wahyu hampir wahyu terakhir ya. Wahyu terakhir kan wahyu 22. Ini wahyu 21. Waktu dulu saya belum kenal Tuhan, ayat ini saya pikir nanti setelah saya sampai ke surga baru saya akan ngalami tidak ada air mata. Karena waktu itu selalu saya ini banjir air mata. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, hidup saya itu banjir air mata. Air mata apa? Kecewa, pahit, terus kemudian protes, kemudian ketakutan. Karena dari kecil memang kondisi keadaan itu karena kita orang tuanya kan nggak kenal Tuhan ya. Kenal Tuhan, tapi KTP. Kenal Tuhan, Kristen, tapi Kristen KTP. Jadi menurut saya tuh kehidupannya susah sekali gitu ya. Kemudian hampir setiap hari itu saya melihat yang ini sakit, yang itu sakit, yang ini ngalami ini, yang mengerikan sekali. Makanya saya bilang bahwa kalau baca kitab Wahyu itu, oh nanti ya waktu kita sudah sampai di surga itu baru itu kita ngalami. Tetapi ternyata setelah saya terkoneksi dengan Tuhan, saya sendiri sih saya merasakan bahwa saya menjagai hati saya selalu di dalam damai sejahtera, berdamai, sukacita, ora miring kiri, miring kanan, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kok sekarang saya nggak ada air mata ya? Air mata saya tuh biasanya karena belas kasihan melihat orang yang sedang menangis. Saya berbelas kasihan. Ya, kemudian air mata saya itu karena saya mungkin saya sedang mengalami ketemu Tuhan. Nah, isinya tuh pasti nangis ya. Bapak Ibu kalau lagi ketemu Tuhan pasti isinya nangis. Nangisnya itu bukan nangis kepahitan tapi happy gitu loh, sukacita gitu ya. Ada rasa syukur gitu tuh sampai nggak bisa nahan air mata. Terus kemudian maut tidak ada lagi. Kita sudah belajar maut pada waktu zaman COVID ya. Pertama-pertama kita bikin Zoom waktu itu ya. Maut ditelan di dalam kemenangan. Saya waktu itu ngajari, yuk bagi semua yang kena COVID, pelajari ayat ini, ya kan? Virus itu kan cuma kecil, kita diberi kuasa untuk apa namanya menguasai bumi, ya, menguasai bumi. Maut aja ditelan dalam kemenangan. Jadi hidup kita ini semakin kita ngerti firman itu mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Bapak Ibu ngalami enggak? Proses. Oke, saya tanya lu. Ngalami, ngalami kasih jempol. Ngalami ya? Ngalami ya? Hidupmu mulai berubah nggak? Waktu mulai berubah, Bu Ana. Berubah. Ya kan? Dulu banyak air mata, dulu banyak pergumulan. Sekarang lebih tenang ya? Ya. Oke, nah saya harap semua ngalami asal ngikuti semua yang sudah diajarkan ya. Mohon maaf, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang pasif. Engkau masuk di grup KKS, tetapi engkau tidak pernah membaca apa yang kita share di grup, ya. Ya untuk apa masuk grup gitu loh kalau tidak pernah dibaca, sayang gitu ya, karena apa yang saya share itu bukan hanya teori tetapi sudah saya alami, maka saya bagikan supaya Bapak Ibu mengalami terobosan lebih cepat gitu ya, daripada saya harus mengalami bertahun-tahun, Bapak Ibu akan lebih cepat gitu loh ya. Nah ini
ayat yang tadi, Wahyu 21 ayat 3-4 ini, kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba renungkan Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Nah, ini ayat ini keren sekali ya. Coba renungkan, renungkan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saya ulang, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita ini mengasihi Tuhan, berarti harusnya menuruti firman-Nya, tidak menyimpang dari ke kiri dan ke kanan. Dan Bapakku akan mengasihi dia, mengasihi saya melakukan firman, maka Bapa mengasihi saya, dan kami, yaitu Yesus, tadi kan yang ngomong ini kan Yesus dan Bapa akan datang kepada saya dan diam bersama-sama dengan saya. Kayak bait Allah ya, Bu Ana? Ya, saya bait Allah kan? Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Ya kan? Bukan, suaranya agak pelan. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya, maka sebetulnya saya sudah terkoneksi dengan surga, toh? Karena saya melakukan firman. Sorry, saya lagi kepecah dengan suaranya anak saya. Sebentar ya. Ya. Oke, saya ulang. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Yes, Tuhan, aku mau menuruti firman-Mu. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya, maka saya bait Allah. Kalau saya ini bait Allah, maka saya mengalirkan sesuatu yang dari surga. Mengalir ke dalam orang-orang di sekeliling saya. Saya harap pelajaran ini nyantol di Bapak Ibu semuanya. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya, berarti saya mati. Suara putus, Ibu. Putus. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, mungkin sedang berusaha untuk connect kembali. sorry ya, internetnya terputus punya saya. Oke, nyambung lagi ya. Sudah, Yohanes 14 ayat 23, perhatikan sungguh-sungguh dan itu masukkan di dalam hati kita. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang istilah pemilik surga. Bapak Ibu masih ingat Matius 5 ayat 3?
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Betul ya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Empunya kerajaan surga itu berarti pemilik surga. Betul nggak? Coba direnungkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saya miskin di hadapan Allah, berarti saya pemilik surga dong. Nah, maksudnya miskin di hadapan Allah itu apa? Yaitu orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Justru orang yang seperti itu pemilik surga. Wow. Halo, Bapak Ibu. Bisa merenungkan ini? Bisa? Wow. Bisa, Bu Ana. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku tidak sanggup mengerjakannya. Aku enggak kuat. Tuhan, aku butuh Engkau. Jadi dia hanya mengandalkan Tuhan, artinya dia itu miskin di hadapan Allah, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apapun, justru dia pemilik surga. Tangkap dulu. Banyak yang udah bisa ditangkap ya. Oke. Kalau pemilik surga, engkau pemilik surga berarti punya mahkota. Kok bisa? Loh, kerajaan surga, sistem kerajaan surga itu, coba deh, kerajaan Inggris, itu kan rajanya pakai mahkota. Ya kan? Dan di surga itu juga banyak mahkota-mahkota. Nanti waktu kita di sana, waktu itu ada meja yang panjang isinya masing-masing nama kita, itu masing-masing juga sudah ada mahkotanya di tempat nama kita. Tergantung Bapak Ibu sudah mendapatkan mahkota apa saja. Ya, mari kita belajar. Mungkin kalau minggu-minggu yang lalu saya ngomongnya tentang pedes-pedes gitu ya. Hari ini saya mau ngomongnya lagi yang enak-enak. Biar nggak tertampar-tampar terus ya kan. Ayo kita belajar sekarang tentang apa sih yang Tuhan sediakan apabila kita ini setia dan tidak menjadi tawar hati, kecewa, kasihmu menjadi hambar. Oh, nanti jangan sampai mahkotanya itu diambil daripadamu ya. Yuk kita akan belajar macam-macam mahkota. Yang pertama adalah mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai dengan 25. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan dari ayat 24 deh. Ya, tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah dengan begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang harus turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita akan memperoleh satu mahkota yang abadi, yaitu ada kata-kata mahkota yang abadi ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada semua orang, aku sendiri tidak ditolak. Artinya apa? Ayat ini menceritakan tentang mahkota abadi, yaitu mahkota yang diraih oleh orang percaya, yang karena ketaatannya kepada Injil tetap menguasai diri, tidak mau menyangkal Yesus demi apapun. Ya, tidak menyangkal Yesus demi apapun. Dia terus bertanding, baik atau tidak baik keadaannya, dia terus lari. Pertandingan iman. Bapak Ibu kalau memperhatikan saya bangun pagi sudah sekitar setengah 2, setengah 3 gitu ya. Itu nanti sampai siang. Itu terus orang telepon, kita nak konseling. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai lama tidak konseling saya mungkin nggak enak karena
Ibu sudah ini. Enggak, Bapak Ibu telepon WA saya tuh tak layani. Betul ya Bu Mika? Bu Mika jam 2:30 ada maling itu aja. Ibu doakan saya. Ya, kamu diam aja di situ. Bayangin, itu ada orang maling masuk di rumah aja sampai tak urusi ya. Dan itu sampai malam, sampai dengan setiap hari itu seperti itu. Karena apa? Saya sedang memperjuangkan mahkota abadi. Ya, supaya apa? Saya tetap memakai mahkota abadi. Tidak ada yang namanya lelah di dalam hidup saya. Karena saya sedang bertanding. Nah itu loh. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, jangan sampai padam semangatmu, jangan sampai padam kekuatanmu, teruslah berlari. Karena hidup itu adalah satu seperti pertandingan ya. Pertandingan iman. Teruslah berlari. Supaya apa? Pada saatnya nanti mahkota itu menjadi bagian kita dan jangan pernah menyangkal Yesus demi apapun juga. Ya. Yang kedua, mahkota kemegahan atau bisa disebut juga dengan mahkota sukacita ya. Ini kalau saya membagikan ini nanti dicek masing-masing ya Bapak Ibu, aku sudah dapat mahkota abadi apa belum? Ya, semuanya bukan dari Tuhan, sapu bersih dalam nama Yesus. Nah, sekarang mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan atau bisa disebut dengan mahkota sukacita. Yuk kita baca di 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20 ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ada di ayat 19 itu mahkota kemegahan ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Ini maksudnya gimana? Mahkota ini diperoleh oleh orang-orang percaya yang menuntun orang pada keselamatan dan orang tersebut selalu menyampaikan kebenaran. Dan kemudian Roh Kudus mengubah orang itu, ya. Dan terus kita tuh masih terus setia membimbing orang tersebut. Saya ulang. Seperti yang kita lakukan hari ini gitu loh. Ya. Mahkota kemegahan, ya. Sukacita saya adalah Bapak Ibu KKS yang kemudian satu persatu mengalami Tuhan. Itu sukacita saya. Kemegahannya apa? Yaitu, wow, Pak Wahyu sudah mengalami Tuhan. Wow, Pak Gatot sudah mengalami Tuhan. Itu sukacita saya. Nah, orang yang menuntun pada keselamatan, selalu menyampaikan kebenaran, dan kemudian lewat apa yang kita sampaikan, Roh Kudus menjamah orang tersebut. Dan kita terus membimbingnya sampai dia bertumbuh, sampai dia menjadi pengajar. Nah, orang yang melakukan hal demikian akan mendapatkan yang namanya mahkota kemegahan. Nah, yuk sekarang dicek. Kita sudah dapat belum mahkota kemegahan? Ya kan? Ya, sudah 2 ya. Tadi mahkota abadi. Apa? Kalau kita terus ya tidak pernah lelah, tidak pernah letih, terus memberitakan Injil dan jangan sampai setelah memberitakan Injil kita sendiri ditolak dan jangan sampai meninggalkan Yesus. Nah, itu berarti kita dapat mahkota abadi. Kalau mahkota kemegahan, kita nuntun banyak orang sampai orang tersebut dijamah Roh Kudus dan orang tersebut mengalami Tuhan, kita dapat mahkota kemegahan. Makanya saya selalu ngomong, Bapak Ibu yang sudah mulai bisa ngajar, ngajarlah. Ngajar. Kalau saya beri kesempatan di Zoom kayak gini, ayo siapa yang mau kesaksian, ayo siapa yang mau menyampaikan, sampaikan. Karena apa? Melatih kita untuk apa? Mengajar, menuntun pada kebenaran, dan sebetulnya kita sudah mendapatkan mahkota kemegahan itu ya. Yang 3 adalah mahkota kebenaran. Mahkota
kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di situ ada kata-kata sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya. Karena aku telah memelihara iman. Ya, mahkota ini diraih oleh orang percaya yang mampu bertahan meski mengalami penderitaan, penghinaan, hal-hal yang menyakitkan. Dia terus berlari sampai garis akhir memelihara imannya. Ya. Imannya tidak goyah. Walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami aniaya, tapi dia tidak melepaskan imannya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan yang namanya mahkota kebenaran. Yang keempat, yuk kita agak cepat ya karena sudah 7:30. Yang keempat, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya kan? Dan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia pun sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi orang-orang yang mendapatkan mahkota kehidupan adalah orang-orang yang selalu tahan uji ya. Waktu ada pencobaan, tahan cobaan. Terus kemudian tahan uji. Dia akan terus naik level ketika ada ujian. Jadi hati dan pikirannya itu tetap tertuju pada kehendak Tuhan. Mulut, hati, dan pikirannya tetap tertuju pada kehendak Tuhan. Waktu dia mengalami hal yang tidak enak, tidak ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulutnya. Tidak ada kutukan, tidak ada makian, tidak ada sungut-sungut. Ya, tetapi di dalam seluruh kehidupannya, mulut, hati, pikirannya tetap tertuju pada kehendak Tuhan. Mahkota kehidupan, ya. Itu juga ada di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Oke, selanjutnya mahkota kemuliaan. Yang nomor 5 ya. 5 mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, ini maksudnya gimana? Adalah seorang yang melayani Tuhan dengan tulus hati ya, tidak memanfaatkan orang, tidak arogan, tidak sombong, tidak memanipulasi orang, tidak memanfaatkan pelayanannya untuk kepentingan sendiri. Jadi dia melayani dengan tulus hati. Ya, tulis dulu. Kalau sudah dicatat, nanti dipelajari lagi. Terus kemudian kalau waktu Bapak Ibu pelayanan, harus ingat ini, aku pengen dapat mahkota kemuliaan. Maka aku melayani dengan tulus hati. Tidak ada agenda pribadi, tidak ada tendensi apapun.
Waktu pelayananmu masih ada tendensi, masih ada udang di balik batu, ya nggak punya mahkota ini. Yang keenam, mahkota emas, Wahyu 4 ayat 3-4. Mahkota emas, Wahyu 4 ayat 3-4. Nah, baca sendiri ya. Ini mahkota emas ini adalah yang orang-orang yang melayani dengan sepenuh waktu, memiliki waktu sendiri dengan Allah, khususnya berdoa dan menyembah, dan dia banyak di dalam hadirat Tuhan, dan orangnya itu suka menopang hamba-hamba Tuhan. Suka menopang hamba-hamba Tuhan. Jadi mendoakan hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah usia sangat sepuh gitu ya, tidak bisa pergi kemana-mana, stay aja di rumah, doakan hamba-hamba Tuhan itu. Doakan pekerja-pekerja, doakan orang-orang yang melayani, doakan penginjil-penginjil. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya mahkota emas. Ya, kalau di rumah jangan habiskan waktu untuk nonton sinetron, untuk nonton warta berita yang gitu-gitu aja, stop. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk menyembah, ambil waktu untuk deklarasikan firman, ya. Waktu Bapak Ibu punya waktu untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan, nah, Bapak Ibu akan mendapatkan mahkota emas. Mahkota keagungan, ini yang terakhir, yang 7 ya. Nanti kalau mungkin ada lagi silahkan dicari sendiri, ngulik-ngulik sendiri ya di dalam Alkitab. Mahkota keagungan, Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ya, jadi ini meskipun banyak tantangan, hatinya tetap terbakar dengan Injil. Dan waktu engkau terus berapi-api, semangat, engkau akan mendapatkan mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Nah, ini 7 mahkota ini, mari kita cek. Aku tuh sudah punya mahkota berapa ya? Nah, gitu. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan, saya ini tidak ada lalahnya karena memang saya sedang mengejar sesuatu yang ilahi, bukan sesuatu yang di sini, tetapi sesuatu yang ilahi ya, yang Tuhan sudah sediakan. Dan sebetulnya kenapa sih kok saya menjagai terus hati saya tetap terkoneksi dengan Tuhan? Karena waktu saya menjaga hati saya terkoneksi dengan Tuhan, saya akan mengalirkan sesuatu yang ilahi. Sehingga kalau ada orang-orang yang butuh itu langsung siap sedia 24 jam. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Pas kan 30 menit, nah 32 menit. Ya, Bu Ana kalau ngajari firman nggak lama-lama supaya nggak pada ngantuk dan bubar ya. Yuk silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Bu Ana, saya Ya. Bu. Itu yang untuk mahkota keagungan itu mungkin saya penjelasannya belum. Nah, ini Bapak pelajari dulu kalau membaca kayak gini, membaca dari awal ya Pak, Yesaya 62. Yeah. Yesaya 62. Keagungan itu mulia ya Pak ya, agung. Jadi meskipun ada tantangan, tetap fokus pada berita Injil. Nah, termasuk hari-hari ini kalau yang sedang ngalami ya, banyak yang ngalami mungkin goncangan-goncangan, itu tidak akan menggeser hati kita kepada berita Injil. Keselamatan Sion akan datang. Wahyu Yesaya 62 ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang.
sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Dari ayat pertama sampai ayat kedua itu jelas ya, Pak ya. Jelas ya, Pak ya. Jadi waktu saya ini sudah menjagai hati saya terus terkoneksi dengan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu satu-satunya buat saya itu harta saya, ya. Tuhan itu keselamatan saya, Tuhan itu kebenaran saya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran saya. Bangsa-bangsa akan melihat Tuhan Yesus di dalam diri saya. Oke? Kok hidupmu enak? Kok hidupmu ngalami kayak gini? Yang lainnya digoncang, kok kamu santai-santai? Kok kamu sukacita? Kok kamu bisa sih sukacita? Aku ini loh padahal panik. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa panik? Lah ini ada-ada saja di rumah itu. Habis peristiwa ini, habis peristiwa ini. Rasanya masalahku nggak selesai-selesai. Kok kamu enggak sih? Kok kamu tenang sih? Ya. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran. Kan kalau di Roma 14 ayat 17 apa? Berjalan di dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar. Ya kan? Melakukan hal yang benar. Berjalan di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kalau saya tidak menyimpang dari kebenaran, orang akan melihat kebenaran saya ini loh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau nama baru yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, serban kerajaan di tangan Allahmu. Waktu saya terus berfokus pada berita Injil, waktu saya berfokus pada firman Tuhan, saya berapi-api dengan Tuhan. Menjaga hidup saya terus berfokus pada firman. Orang akan melihat kebenaran itu di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, itu dapat mahkota keagungan. Engkau ini di mata Tuhan agung, mulia. Wow, keren kan? Tuhan itu Tuhan yang sangat menghormati kita, menghargai kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang menyukai hubungan. Makanya setiap hari saya malah selalu ngomong apa? Koneksi. Hubungan. Hubunganmu lagi putus, apalagi redup, apa lagi biar pet. Mati, hidup. Hubungan. Sampai dia, Tuhan itu rela datang ke bumi untuk bertemu engkau, mengampuni dosamu, hubungan. Iblis tidak suka itu. Maka iblis paling doyan mengecoh hubunganmu dengan Tuhan. Engkau dibuat marah, tersinggung, sakit hati. Itu tujuannya apa? Merusak hubunganmu dengan Tuhan. Roma 14:17. Yuk, fokus. Fokus apa? Menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Nah, waktu ini lagi digoncang nih. Semua digoncang. Waktu hubunganmu dengan Tuhan manis, romantis, baik. Nggak berasa loh goncangan. Nggak berasa goncangan. Cukup jelas ya, Pak? Pak Gatut? Ya, Bu. Ya. Jelas? Jelas ya? Jadi itu ayat sebelumnya harus dibaca, Pak, supaya lebih memahami. Saya tidak bacakan semua untuk menyingkat waktu. Bagi yang belum jelas, ayat perikop di atasnya dibaca supaya lebih jelas nanti. 7 mahkota, sudah adakah di tempat saya, di tempat Bapak Ibu semua? Kalau belum ada, ayo kejar Tuhan. Nah, ini yang membuat kita ini semangat melakukan hal yang ilahi seperti ini. Daripada Bapak Ibu mikirin hal-hal duniawi, kejar yang rohani. Ada lagi?
Waduh, sampai usia gini satu mahkota pun belum ada. Ya, masih punya waktu untuk kejar lagi. Mas Yohanes, siapa ya? Pak Yohanes apa Mas Yohanes ini? Membuka mic-nya, siap mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Kok tidak ada, kita selesai hari ini. Apakah kita harus kejar 7 mahkota ini semuanya, Bu? Ya, monggo terserah aja. Kalau saya sih ada semua tersedia di sini. Menurut saya mau semuanya. Kalau tidak ada, saya Bu Ana. Oh, silahkan. Ya, itu tadi yang di awal tadi, di Wahyu 3 ayat 11. Jadi, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Jadi, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Berarti kita sudah punya mahkota. Kemudian, supaya tidak seseorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ini mahkota kita bisa diambil orang lain. Bisa. Loh, Bapak baca ayat sebelumnya deh, Pak. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah ini Pak, ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Banyak nggak yang tidak taat firman, Pak? Banyak. Ya. Bahkan sampai hampir meninggal, dia juga tetap berkeras tidak melakukan firman. Berarti kehilangan mahkota, kan? Iya, itu Pak maksudnya. Nah ini ayat 10 diperhatikan. Tekun menantikan Aku. Tekun enggak kita menantikan? Oh ya, kadang-kadang tekun, tapi banyak tidak tekunnya, Bu. Nah ini mahkotanya bisa hilang. Nah sebetulnya kalau ayat 10 ini dikerjakan, keren banget. Karena ini dibilang gini loh. Hari pencobaan ya. Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Sorry, ada gelundangan terjadi di dapur saya. Gini, ayat ini tuh dulu tuh nongol apa ya, kenceng sekali waktu COVID. Ya, waktu COVID itu seluruh keluarga kami, puji Tuhan itu tidak ada yang kena. Ya kecuali siapa ya kemarin tuh. Oh, Nia tuh cuman nggak kena ini, nggak yang parah banget gitu. Cuma dia ketularan siapa gitu. Sehingga cuman ininya nggak bau aja gitu. Tapi kita semua tuh baik-baik saja gitu. Karena Pak saya ini percaya pada ayat ini gitu loh. Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan seluruh bumi waktu itu kan kena COVID kan? Saya nggak kena, keluarga saya nggak kena. Karena saya mempercayai ayat ini. Gitu Pak. Bagaimana? Cukup jelas? Ya, jelas. Mahkotanya bisa hilang? Bisa. Waktu kita tidak taat pada firman. Bu Sujawati, apa kabar? Kondisimu baik? Baik, Bu. Cuman lagi batuk-batuk, Bu. Oke, tetap percaya firman ya. Ya, amin. Kemarin percaya kan, firman. waktu Selasa kemarin, Selasa belum lama. Saya kan ke dokter, saya penasaran nanya, dokter saya stadium berapa? Dikasih tahu sih akhirnya stadium 4, tapi saya serahin hidup ke Tuhan saya. Sabtu ini saya di kemo lagi. Yang ke-6, paket kedua selesai. Habis itu biasanya sih kalau udah selesai paket kedua ini, dia istirahat dulu, dikasih waktu sebulan. Saya disuruh PET CT sama booster. Saya kan belum booster. Kondisimu tapi baik-baik saja ya, Bu?
Baik, cuman itu memang sih habis kemo obat ini kayaknya lebih keras nih yang saya jalanin paket kedua. Kuku juga agak hitam. Habis itu saya kayak capek ngos-ngosan gitu loh. Pokoknya obatnya beda sama yang paket pertama. Gitu. Sama batuk, saya herannya batuk ini. Saya herannya batuk nih mengganggu banget. Mengganggu Oke, banget. yuk kita berdoa yuk. Aku mau berdoa untuk Ibu ya. Yuk kita semua taruh tangan di tempat Ibu Sujawati. Yuk di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan kami bawa Ibu Sujawati dalam tangan-Mu. Juga teman-teman kami yang sedang mengalami kemo. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Atas Ibu Lulu juga atas Ibu Krisna kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Sarah Sujawati di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau sendiri. Tangan-Mu sendiri, api-Mu sendiri yang menghabisi sel kanker ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyembuhkan, memulihkan, dan juga Engkau memberikan sel-sel tubuh yang baru, sembuh sehat seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau menciptakan kami sempurna, serupa dan segambar dengan Engkau. Dan ada roh Kristus di dalam diri kami, ada roh Allah di dalam diri kami, roh yang menghidupkan. Dan itu ada di dalam diri kami. Dan hari ini aku berkata setiap sel-sel di dalam dirimu yang mulai mati. Oh, kanker ini mati oleh karena api Tuhan dan ditumbuhkan sel-sel yang baru, yang sembuh, yang pulih, yang baru dari surga. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan hari ini, terjadilah sembuh semua. Aku menolak sakit penyakit kanker, tumor, benjolan-benjolan, miom apapun atas anak-anak di KKS ini. Aku cabut semua dalam nama Yesus. Oleh bila-bila Tuhan Yesus engkau sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terus deklarasikan firman, terus deklarasikan bahwa Roh Kristus, Roh Kudus tinggal di dalamku, menghidupkan aku dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Makasih, Bu. Ya. Bu, aku senang lihat Ibu. Tetap sukacita. Bu, banyak telepon saya ya. Supaya nanti tak ajak. Enggak, saya mau telepon Ibu kadang-kadang suka nggak enak. Kadang-kadang suka pengen curhat gitu. Cuman perasaan suka nggak enak gitu. Ibu kan sibuk. Enggak. Ibu harus telepon saya. Ini aja ada yang 1:30 malam telepon saya aja nggak ragu-ragu loh. Oh gitu. Ya suka perasaan nggak enak. Ya Bu, makasih sebelumnya. Makasih sebelumnya. Bu Krisna. Nah, ini juga ada Bu Krisna. Bu Krisna sudah mulai baik ya? Mic-nya Bu, mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ibu Krisna, mic-nya belum dibuka, sayangku. Nggak kedengaran suaranya. Halo, ya Bu. Saya sudah baru menjalani 1 kali, Bu. Programnya 3 kali. Tapi terlaksana 1 kali. Saya minta Tuhan kalau bisa udah nggak usah selanjutnya, langsung sembuh gitu. Tergantung iman masing-masing ya. Ya. Makanya dijagai hatinya. Tetap rukun sama Bapak. Nggak ada konflik ya, Bu Sarah Sujawati. Nggak ada konflik, nggak ada. Sudah selesai semuanya. Ya, serahkan sama Tuhan. Berdamai. Amin. Ya. Berdamai. Gembira, tertawa. Wes rasa mikir sih nggak perlu dipikir ya. Mikirin Tuhan aja. Iya. Ya Bu Krisna? Iya Bu. Iya. Iya, ini mulai makan. Kemarin-kemarin tuh kalau makan mual-mual Bu, mungkuk-mungkuk gitu. Hari ini masih mungkuk-mungkuk Bu. Bu Sujawati bisa makan? Saya makan bisa Bu. Saya bisa makan, saya paksain. Enggak mual-mual Bu, mual-mual gitu enggak? Tidak. Enggak, saya enggak mual. Asam lambungnya? Kasih resepnya Bu, kenapa enggak mual? Kan kalau habis kemo biasa dokter suka kasih obat. Namanya apa ya? Ada obatnya dari BPJS supaya enggak mual. Cuman berapa hari aja. Oh, saya dikasih obat mual malah tambah mual, Bu. Oh enggak, saya enggak, puji Tuhannya enggak. Cuman jujur kemo yang paket kedua ini obatnya lebih keras. Saya merasakan badan saya agak lemas. Bisa 8 hari kok nggak salah. Bisa jalan, cuman perasaan kayak gimana, males apa.
Habis itu kuku-kukunya pada hitam. Pada hitam. Bu Sujawati bisa jalan normal ya? Aktivitas Bisa, normal ya? normal. Cuman yang saya keselin belakangan ini kok batuknya nongol lagi. Saya tuh punya pikiran gini, Bu. Biasa abis kemo udah selesai paket, saya pasti disuruh PET CT. Nah, saya punya pikiran gini kan periksa lab. Nah, periksa lab itu CA-nya itu saya berharap jangan tinggi. Saya punya pikirannya, aduh CA saya nih gitu loh. Kalau tinggi kan tandanya masih ada gitu loh. Ini secara kedokteran. Karena saya mengalami kok batuk ya, mestinya kan batuknya udah berkurang, udah kemo kan. Punya pikiran gitu saya. Bu, dulu saya juga batuk parah ya. Dulu saya batuk parah. Karena saya banyak pikiran waktu itu. Tapi terus kemudian saya disuruh tenang, itu kayak badai itu tenang, ya tenang, suruh tenang. Itu batuknya sembuh. Hilang begitu saja. Pikiran itu, Bu. Tenang. Ya. Tapi nggak bisa tidur ya, gelisah ya? Nggak bisa tidur, gelisah, nggak enak gitu badan ya? Nanti curhat-curhatin berdua sendiri ya. Yuk, bisa, ganti topik. bisa. Ganti topik. Ayo silakan yang mau bertanya. Semangat semuanya yang kemo-kemo. Ayo latih iman kita ya. Oke, ada yang silakan. bertanya, Bu. Pak Ade, ada yang bertanya dari Bu Melania, Bu. Ada dari Bu Melani. Bentar. Kalau sidang ilahi bagaimana ya, Bu, katanya? Sidang ilahi bagaimana tuh? Bagaimana yang bagaimana? Pertanyaannya. Nggak bisa, Bu. Oh, coba Ibu nganu dulu. Buka dulu di YouTube-nya yang tentang sidang ilahi kan saya punya tuh. Ya. Jadi sidang ilahi itu begini loh, Bu. Sidang ilahi itu kayak kita berdoa biasa itu, ya. Cuman kita menyampaikan satu kasus yang memang sudah kritis gitu ya. Di mana iblis itu mendakwa terus-menerus atas kasus kita atau kasus orang yang kita doakan. Didakwa terus sampai itu orang itu sudah seperti ibaratnya telur di ujung tanduk gitu loh. Ya. Artinya kan kita harus membawa sungguh-sungguh di dalam doa ya atas orang tersebut. Nah, di sidang ilahi itu di dalam sidang seperti di sidang-sidang di dunia ini ada yang namanya penuntut, ada yang namanya jaksa, ada yang namanya hakim, ada yang namanya pembela, ada orang terdakwa itu. Nah, sebetulnya dengerin saya. Sebetulnya semua sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Semua. Apa semua? Kutuk. Ya. Kemudian apa? Dosa. Kemudian apa? Perjanjian-perjanjian yang pernah kita kerjakan dengan kuasa kegelapan. Itu sebetulnya waktu kita ngomong, Tuhan, aku membatalkan semua perjanjianku dengan dukun-dukun paranormal. Ya, karena waktu kita melakukan perjanjian dengan para dukun itu kita mengadakan ikatan janji dan itu harus dibatalkan gitu loh, harus dilepaskan. Kalau enggak, kalau belum dilepaskan, iblisnya nuntut terus. Makanya orang itu mengalami banyak masalah demi masalah. Enggak selesai-selesai masalahnya. Ya. Nah, ini harus dibatalkan. Pembatalannya hanya bisa melalui kuasa darah Yesus. Hanya melalui darah Yesus. Oke. Terus apalagi yang namanya nenek moyang kita, ini yang saya dulu mengajarkan untuk membersihkan silsilah di atas kita ya. Namanya nenek moyang kita itu kita nggak tahu mereka pernah bikin dosa apa sehingga kutuknya itu menimpa kita. Contoh, waktu itu mungkin ada nenek moyang kita yang membunuh seseorang. Maka di dalam keluarga itu ada yang mati muda. Nah, itu kutuk. Karena apa? Ada hutang darah. Nah, bagaimana menghentikannya itu? Darah Yesus pada waktu Bapak Ibu perjamuan kudus, darah Yesus membersihkan darah dari darah nenek moyangku yang mengalir di dalam diriku yang ada dosa membunuh waktu itu. Ampuni ya Tuhan, bersihkan darahku, tidak ada lagi tuntutan iblis.
berhenti. Nah, sejak itu tidak ada lagi yang namanya mati muda gitu. Contoh kasusnya begitu. Jadi sebetulnya sidang ilahi itu membungkam mulut iblis yang mendakwa, tetapi orang yang datang ke sidang ilahi kudu ngerti hukum-hukumnya Tuhan. Nah, kalau kita naik di sidang ilahi, kita nggak ngerti hukum-hukumnya Tuhan, wah cilaka. Alkitab aja nggak pernah dibaca. Gimana mau naik sidang ilahi? Loh, Bapak Ibu yang di sidang-sidang itu kan mereka hafal toh. Oh, ini pasal ini melanggar pasal ini KUHP ayat ini pasal sekian kan gitu toh, ya kan? Nah seperti itulah kita naik ke sidang ilahi. Bagaimana membungkam mulut iblis? Saya harus tahu firman-Nya. Gitu. Nah makanya kan saya ngomong, ayo baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab supaya ngerti hukum-hukum dan kebenarannya. Nah, waktu kita ngerti hukum kebenarannya, kita bisa membungkam mulut iblis yang mendakwa siang dan malam. Ya Bu, Hanya makasih Bu. Oh ya, paham ya. Nanti kalau belum paham juga nanti boleh japri ya Bu ya. Ya. Ibu lihat dulu di YouTube-nya ada tentang sidang ilahi, KKS sudah pernah belajar itu. Sudah. Sudah saya tonton beberapa kali. Sudah ditonton tapi belum mudeng. Belum. Nah, tapi hari ini mudeng. Paham? Hari ini mudeng Bu. Mahkota saya mudeng. Mudeng semua. Ya enggak mudeng yang nomor 7 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 7 nanti tadi saya dibaca belajar, dari Bu. awal. Tadi kan sudah dijelaskan di tempat Pak Wahyu. Oke. Sip. Saya senang kalau diajari gini ada respon, ada bertanya itu senang gitu loh. Yang ngajari senang. Iya. Makasih Bu. Lanjut Bu Ana. Dari Bu Hotmauli. Mau tanya bagaimana caranya menjaga mahkota dan bagaimana caranya supaya tidak terpengaruh sama orang lain. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Jadi supaya mahkotanya tidak hilang, mempertahankan mahkota adalah terus menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Engkau akan dilindungi di hari-hari yang jahat dari pencobaan-pencobaan termasuk terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Nah, itu kan keputusan kita sendiri. Kita mau terpengaruh atau kita mau taat sama Tuhan, itu kan keputusan kita sendiri. Tidak bisa didoakan. Tapi keputusanmu sendiri untuk mau ikut sama Tuhan atau ngikut arus dunia. Gitu. Terus tekun menantikan Tuhan. Terus tekun di dalam firman. Caranya untuk mempertahankan mahkotanya tidak hilang. Bisa ditangkap? Bu. Oke, lanjut. Lanjut ya, Bu Ana, kalau kita mau menangkan jiwa, katanya kita mendapat mahkota. Tapi kalau kita berbuat dosa, mahkotanya bisa hilang nggak ya Bu? Sama toh ayat ini tadi. Sama ayat yang sebelumnya tadi, yang Wahyu 3 ayat 10. Kita sudah memenangkan jiwa loh. Itu setelah kita memenangkan jiwa, jangan sampai kita sendiri ditolak, kan ada ayatnya itu ya. Setelah kita memenangkan jiwa-jiwa, jangan sampai kita sendiri ditolak. Ayatnya di mana itu Mbak Novi? Tadi sudah saya sampaikan. Bisa kehilangan mahkotanya itu bisa. Walaupun Bapak Ibu sudah memenangkan jiwa-jiwa, terus kemudian Bapak Ibu dosa, nah engkau dosanya tidak segera kau beresi sampai dengan meninggal, engkau nggak beresi, ya hilang semuanya. Tapi kalau sebelum meninggal diberesi, dosamu diampuni,
Tapi untuk mahkotanya saya kok ragu ya, itu terlanjur hangus atau gimana ya? Karena saya banyak mendapatkan kesaksian di buku-buku ya, orang-orang yang sudah pernah dikasih lihat surga dan neraka itu, mereka yang pernah memenangkan banyak jiwa-jiwa, ternyata di surga memang dia diselamatkan karena dia hampir masuk ke neraka, tapi di last minute dia bertobat. Tempatnya itu di halaman atau di barak-barak gitu loh. Nah itu di situ ada mahkota enggak ya? Menurut saya hangus ya itunya mahkotanya. Kan saya. Nah ini ayatnya ini mahkota abadi ini ya. Ayat yang Pertanyaannya 26. kalau sudah kadung meninggal, Buan. Iya Pak. Kalau sudah kadung meninggal, padahal kita belum sempat mendoakan dan sebagainya. Waktu mau meninggal kita belum sempat mendoakan, tapi sudah kadung meninggal. Maksudnya orang itu suka menginjili. Ini pertanyaannya yang jelas Pak. Ya, gini. Jadi orang itu berbuat dosa, jadi kehilangan mahkota. Terus meninggal. Nah, dalam posisi dia sudah meninggal, nah ini pertanyaannya bagaimana? Lah kalau sudah kadung meninggal belum sempat didoakan ya hilang Pak. Itu. Hilang Pak. Jiwanya hilang, mahkotanya juga hilang. Ya. Jadi pastikan bahwa ini gini ya, Bapak Ibu, kalau melihat orang mau meninggal, kejarlah mereka, dampingi mereka, pastikan mereka ada sudah saling mengampuni, ya sudah saling mengampuni. Kalau enggak, dia akan sia-sia apapun yang dia kerjakan selama ini. Itu loh Pak. Itu makanya saya tuh paling hobi untuk ngejar orang-orang yang mau meninggal. Mesake. Kasihan. Bu Mika bertanya. Sinyalnya nggak bagus ya Bu Mika. Ditulis aja coba Bu Mika. Di chat. Ditulis di chat aja Bu Mika. Sinyalnya nggak bagus. Nggak dengar. Silakan Dewi dibacakan selanjutnya. Oke. Bu Mika ditulis aja supaya. Ya. Tulis aja ya Bu Mika. Selanjutnya ada pertanyaan yang dua tapi hampir mirip Bu. Jadi kalau mendoakan bebas dari kutuk itu harus tiap hari. Kapan kita tahu sudah bebas dari kutuk? Nah, selanjutnya ada pertanyaan, kalau mendoakan pembebasan roh jahat itu apa setiap hari ya Bu? Gitu. Oh, gini. Di dalam kutuk itu apakah sudah selesai atau belum? Caranya saya tahu itu sudah selesai atau belum dari ini loh Bu, dari sudah tidak mengalami lagi yang namanya sakit penyakit. Sudah tidak lagi mengalami yang namanya kegagalan ya. Katakanlah kutuk bangkrut gitu ya. Kutuk bangkrut. Atasnya tuh dulu pernah bangkrut. Terus dia ngalami bangkrut. Berarti ini ada kutuk namanya kutuk kegagalan. Nah, Bapak Ibu berdoa membatalkan kutuk kebangkrutan itu sampai Bapak Ibu ngalami breakthrough dalam keuangan. Nah, kalau sudah breakthrough dalam keuangan berarti sudah selesai itu kutuknya. Itu. Kutuk sakit penyakit sama. Nah, contoh ya Bu, Bapak Ibu, perhatikan. Orang tua saya dua-duanya kena kanker. Ya, itu kan kutuk. Ya, kutuk. Dua-duanya kena kanker. Mereka meninggal usia-usia 60 ya, 60. 60 apa 50 ya, 50 sekian gitu kan.
Nah, itu sepanjang hidup mereka itu juga sakit-sakitan terus gitu loh. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini selesai, aku enggak mau ngalami seperti ini. Itu terjadi waktu saya keluar masuk mengantarkan ibu saya di Rumah Sakit Darmais untuk di untuk di kemoterapi. Saya tuh ngeri gitu loh lihatnya. Saya ngomong gini, aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau, aku selesai hari ini. Cukup di orang tuaku aja kutubnya selesai. Dan saya waktu perjamuan kudus itu benar-benar membatalkan sakit penyakit kanker itu. Dan ya puji Tuhan sampai dengan hari ini tidak mengalami, sehat. Supaya apa? Saya bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Gitu loh. Bagaimana saya tahu kalau saya sudah lepas? Ya saya sehat, saya baik-baik gitu loh. Gitu. Caranya tahu ya, kita sendiri yang tahu kalau itu sudah boleh. Oke, lanjutnya apa tadi? Pembebasan terhadap roh jahat. Nah, Iya, Pak. contohnya Setiap begini, hari. keluarganya Bapak Ibu ada yang berzinah terus, ada yang jatuh bangun di dalam perselingkuhan ya. Sampai kita ini keluarganya dibebaskan dari perzinahan dan perselingkuhan gitu. Kan bisa kelihatan. Oh, sudah sembuh tuh dari perzinahannya. Bisa kelihatan. Itu sampai kelihatan. Sampai breakthrough. Kalau belum selesai, doain terus, doain terus, doain terus. Pasti selesai. Pak Ardi Saputra, jangan patah semangat. Saya dorong Pak Ardi Saputra tetap semangat ya. Engkau kejar mahkotamu ya. Usto, fokus sama Tuhan aja. Fokus sama Tuhan. Tuhan sedang mereka-rekakan sesuatu yang baik atas keluarga Bapak. Percayalah. Enggak pernah kasih rancangan yang jelek. Oke? Iya, Bu. Iya. Ada lagi? Iya, ada. Saya bacakan dulu yang tadi, Bu, mengenai yang tadi ada ayatnya itu. Yeskiel 3 ayat 20, ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kejahatan, dan aku menaruh batu sandungan di depannya, dia akan mati. Oleh karena kamu tidak memperingatkannya, dia akan mati karena dosanya, dan perbuatan-perbuatannya yang benar tidak akan diingat. Tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu. Pertanyaannya? Oh, enggak, itu yang ayat yang tadi, Bu. Maksudnya. Yang tadi pertanyaan yang... Kalau saya tahu ada orang yang salah, saya tidak memperingatkan. Itu ya. darahnya ditumpahkan kepada saya. Betul. Ya. Betul. Makanya kenapa saya suka menegur? Karena saya nggak mau kedapatan salah di hadapan Tuhan. Nah, terus sekarang ada pertanyaan dari sebentar ini Bu Krisna. Jadi kalau misalnya dari kenapa Bu? Pertanyaannya apa? Sinyalmu putus-putus. Oh, Krisna. Ya, jadi dia kan lagi setelah kemo merasakan sakit, jadi nggak bisa fokus doa penyembahan. Doa sambil tiduran karena sambil merasakan sakit. Bagaimana ya Bu caranya supaya bisa fokus, kalahkan rasa nggak mampu berdoa ya. itu? Oke, saya paham. Tadi ada yang menelpon saya. Dia berkata begini, Bu, oleh karena saya ini harus menjadi penopang di dalam keluarga, saya harus bekerja, menghidupi anak-anak saya, badan saya sangat letih, sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk berdoa yang kusuk itu. Jadi saya sembari ngerajang-ngerajang apa, sembari saya mempersiapkan warung saya ngomong doa itu saya doanya seperti itu, Bu. Boleh nggak? Boleh. Yang namanya doa itu apa sih? Engkau terhubung dengan Tuhan. Ya. Sikap hati kita terus terhubung dengan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Ibu doa sambil tiduran boleh, Bu. Tuhan itu tahu kondisimu. Yang penting hatimu jangan marah, bersyukur. Ya. Bersyukur.
Terus sembari naik motor doa boleh nggak? Boleh. Doa itu ngobrol, bicara sama Bapak kita di surga itu, ngobrol sama Bapak, ngobrol sama Tuhan Yesus. Itu doa. Doa itu hubungan. Oke, lanjut. Lanjut dari Bu Hotma lagi. Kalau kita melawan keinginan daging dan kita bisa melawannya, apakah berarti Tuhan tinggal di dalam hati kita? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya melawan kedagingan saya, apakah berarti Tuhan tinggal di dalam diri saya? Iya. Manusia ini kan bisa didrive oleh 3 hal. Dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh iblis, atau dikuasai oleh keinginan sendiri. Oke. Roh Kudus tidak bisa menyatu dengan keinginan daging, keinginan kita. Roh Kudus juga tidak bisa menyatu dengan iblis. Tetapi keinginan dan iblis ini bisa nyatu. Yang keinginan saya dengan keinginan iblis itu bisa jadi satu. Tetapi tidak bisa nyatu dengan Roh Kudus. Oke? Nah, waktu saya sudah bisa mematikan keinginan-keinginan daging saya, ya, berarti kan saya hidup di dalam roh dong. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Waktu Roh Kudus tinggal di dalam saya, kesukaan saya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kesukaan saya adalah melakukan firman. Kesukaan saya adalah hal-hal rohani, hal-hal yang berhubungan dengan surga. Kesukaan saya otomatis itu. Karena saya sudah berhasil mematikan daging. Dan keinginan saya ini loh. Iblis tidak bisa ambil alih. Roh Kudus yang menguasai saya. Itu. Apakah kalau saya sudah mematikan daging dan keinginan-keinginan, apakah itu artinya saya dikoneksikan, sudah terkoneksi dengan Tuhan? Yes. Karena di dalam diri saya cuma saya persilahkan roh Tuhan saja. Tidak boleh roh-roh dunia yang miskin, tidak boleh ada arwah-arwah, tidak boleh ada keinginan-keinginan daging yang melanggar firman. Jadi jawabnya, ya, saya terkoneksi dengan Tuhan. Nah, nanti Uli bisa merasakan waktu kamu sudah terkoneksi dengan Tuhan, kamu sudah tidak lagi pemarah, kamu sudah tidak lagi baperan, kamu rajin bangun pagi, ngurusi anak-anakmu, tidak lagi sibuk-sibuk dengan urusan sinetron, ya, tidak lagi sibuk-sibuk dengan urusan duniawi, tapi kamu sibuk dengan membaca firman, terus rajin menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik buat mamahmu. Itu keren, Uli. Oke. Iya, sama-sama. Hotma, Uli. Sabar, ya. Bu Ana, apakah setiap penyakit selalu diprediksi kutuk? Dan apakah jenis penyakit yang berat saja yang namanya kutuk? Pertanyaan lanjutannya, Bu. Saya bertanya, apakah Tuhan menciptakan penyakit? Enggak. Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit di atas kayu salib, semua sakit penyakitlah yang ditanggungnya, betul? Mazmur 107 ayat 17 dibilang ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi penyakit karena dosa, ya, pelanggaran akan firman Tuhan. Nah, yang namanya kutuk itu adalah gini loh. Kutuk itu sesuatu yang berulang dari atas, misalnya diabetes, bawahnya diabetes, atasnya kanker gitu loh. Itu nama kutuk. Kalau atasnya kawin cerai, bawahnya kawin cerai, itu kutuk. Atasnya bangkrut, bawahnya bangkrut. Kutuk namanya. Nah, apakah setiap penyakit selalu diprediksi kutuk? Bisa kutuk, bisa karena pelanggaran akan firman, bisa karena pola makan yang salah, ya, bisa karena cara hidup yang salah, macam-macam penyakit itu. Udah ya, dijawab ya, Bu Kartini.
Kalau kita sedang di kamar mandi, maaf di toilet, apakah juga boleh doa? Boleh. Bu Esther siapa ya ini yang tanya? Kenal Pak Petrus Agung ya? Kalau dia lagi khotbah itu kan dia sering ngomong kan waktu itu. Saya sering mendapatkan pemahaman ilmu apa ya? Pewahyuan itu ketika saya duduk di toilet dan Tuhan itu ngobrol banyak sekali. Bu Incipto kan juga kayak gitu. Lagi di toilet ngobrol, malah Tuhan tuh ngobrol banyak sekali di situ. Jadi sebetulnya doa itu sebetulnya adalah hubungan dengan Tuhan, komunikasi. Nah, yang mengerikan kan gini, coba perhatikan. Saya 2 jam, 3 jam di ruang doa. Wah, 2 jam di ruang doa. Di ruang doa loh ini, di gereja loh, ruang doa, taman doa. Terus habis itu keluar dari ruang doa, saya tersinggung dengan tukang parkir itu tadi. Saya marah. Loh, lebih bagus yang mana? Yang ngobrol di toilet toh, daripada yang 3 jam di ruang doa. Enggak? Jadi tempat itu tidak penting, yang penting hukum komunikasi kita dengan Tuhan dan hati kita yang beres. Apakah jenis penyakit yang berat aja yang namanya kutuk? Ya, tadi tentang kutuk saya sudah sampaikan ya, Bu Kartini. Kutuk itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Penyakit berat, misalnya jantung, bisa bukan karena kutuk, tetapi karena pola makan yang salah, jam-jam kurang istirahat, bisa seperti itu. Oke, jadi banyak hal ya. Detik kita menerima Yesus, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Iya, detik kita terima Roh Yesus, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Betul, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Cukup jelas? Tidak ada yang bertanya ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, apakah ada yang mau kesaksian? Wah, diam semua ini. Saya dicuekin ini. Hah? Sudah tidak ada? Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya kesaksian? Kalau sudah tidak ada, saya akan akhiri. Kita akan mendoakan yang punya beban mau didoakan siapa? Hari ini saya ulang lagi, Bapak Ibu pemilik surga ya. Siapa pemilik surga? Saya yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, kalau Engkau nggak tolong aku nggak sanggup. Itu miskin di hadapan Allah. Justru orang yang seperti itu adalah Engkau pemilik surga. Engkau pemilik surga, Engkau punya mahkota loh. Nah, 7 mahkota ini dicek. Saya sudah punya yang mana ya? Nah, ini saya sedang merangsang Bapak Ibu semuanya untuk berlomba-lomba di dalam pertandingan iman. Jangan ada yang imannya gugur, jangan ada yang kasihnya menjadi tawar ya. Ya, oke. Ada yang mau didoakan? Tadi yang sakit sudah ya, yang Bu Sujawati sudah, Bu Kresna sudah, Bu sudah. Siapa? Saya. Ya, Pak Gatot. Untuk anak saya itu Ivan itu masih ini apa? Ivan ya. Masih sering marah. Ivan ya makanya. Ya. Kecewa, pemarah. Iya. Bukannya sudah didoakan sama Pak Joko ya? Belum? Sudah. Ya, memang tapi tidak ada progres. Tidak ada progres. Ya. Boleh nggak video call dengan saya suatu saat, Ivannya? Susah lah itu. Susah. Jangan ngomong susah dulu. Susah. Waktu kita ngomong susah, nah itu jadilah susah. Siap, Bu? Ya. Kayak gitu dong. Ya. Akan. Ya, karena ini kan butuh ngobrol ya. Saya butuh ngobrol dengan putranya Bapak. Saya butuh ngobrol.
saya butuh ngobrol. Atau suatu saat nanti saya datang ke rumahnya Bapak Ibu ya, kalau saya pas keselamatan. Ya, terima kasih. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya anak yang luka hatinya, ya ini hati-hati jangan dibiarkan. Ya, waktu di RSC minggu yang lalu kalau nggak salah ya, saya bicara tentang anak-anak pemberontak itu sebetulnya dimulai dari di dalam rumah, yang karena terluka melihat sesuatu yang dia nggak suka gitu loh, ya, sehingga anak tersebut luka. Nah, mungkin putranya Bapak Ibu Gatot ini kan dulu di sekolah pernah mengalami trauma ya dengan gurunya. Nah, ini juga, dan waktu itu mungkin Bapak Ibu belum tahu bagaimana caranya. Nah, dibiarkan sampai dengan dia dewasa sekarang ini. Nah, saya mau Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, yang masih kecil, perhatikan hati mereka. Mumpung belum terlanjur, ya. Nah, yuk kita berdoa untuk Pak Gatot ya, untuk Ivan ya namanya. Ivan ya. Terus sama putrinya mau tes di BI ya, Bu? Sudah? Belum, Bu. Nanti mau vikal sendiri, Bu, sama Ibu Ines. Ya gitu aja lebih bagus lah. Gitu aja lebih bagus ya. Ya, yang siapa yang punya anak-anak yang mengalami pemberontakan, susah diatur. Kita berdoa ya. Hari ini Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami ya Tuhan, terkhusus untuk Ivan. Putranya Pak Gatot, Bu Gatot Tuhan. Kami serahkan Ivan dalam tangan Bapa di surga. Gulungan kitab tentang Ivan biar terjadi semuanya. Hari ini jika kitab itu sudah lusuh atau sobek-sobek atau bahkan bukan kehendak Bapa yang terjadi atas hidupnya. Bapa di surga, ampuni setiap dosa pelanggaran kami sebagai orang tua. Ampuni juga untuk Ivan. Dan darah-Mu cukup Tuhan Yesus untuk menghapus setiap dosa pelanggaran anak-anak kami, juga untuk khusus Ivan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan Yesus menghapus setiap dosa pelanggaran anak-anak kami, terkhusus untuk Ivan dan juga anak-anak yang mengalami pemberontakan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan biarlah kehendak Bapa di surga yang terjadi atas anak-anak kami, Tuhan tuliskan kembali kehendak-Mu atas Ivan, atas anak-anak kami yang mengalami pemberontakan. Tuliskan kembali Tuhan kehendak-Mu dalam gulungan kitab-Mu yang tertulis atas Ivan dan anak-anak kami di dalam nama Yesus. Sehingga hanya kehendak Bapa yang boleh terjadi, bukan kehendak iblis. Bukan kehendak kami, bukan kehendak anak tersebut, tetapi kehendak-Mu Bapa biar terjadi dan digenapi. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Mbak Ana. Ya. Tuh. Saya Ibu, Bapak Ibu fit call ya dengan saya tentang Ivan ya, karena saya mesti ngobrol itu. Terima kasih Bu Ana, bila boleh di-share di grup jenis-jenis mahkota dan ayat-ayatnya nanti ya, pasti ada yang jadi volunteer untuk menulis ulang. Oke, ada lagi? Halo, ada lagi? Sudah, kalau sudah kita selesai ya. Sudah? Oh, masih ada pertanyaan Bu. Apa bisa dikatakan semua penyakit datang dari iblis? Enggak, kan tadi udah dijelasin. Kalau yang kutuk, Dek, tolong ini dijawab lagi semua. Kalau yang kutuk itu karena memang dari pekerjaan iblis. Kalau yang kesalahan kita sendiri dari pola makan ya, dari cara menjaga kesehatannya, cara membagi waktunya. Bisa bermacam-macam, tidak semua dari iblis. Bisa karena kesalahan kita sendiri. Ada lagi?
Oke, saya mau sampaikan di sini. Nanti kita akan ada pelayanan keluar, ya, yang di Jakarta. Saya mau hanya yang terpanggil saja untuk ikut pelayanan. Dan karena apa? Engkau harus memastikan bahwa dirimu terkoneksi dengan surga. Sebab apa? Orang-orang yang akan kita layani adalah orang-orang yang sangat, liar gitu ya. Nah, kita harus membawa yang namanya atmosfer kerajaan surga. Pastikan Bapak Ibu membawa atmosfer surga. Yang belum siap, di rumah saja, didoakan aja. Ya, doa dari rumah nggak apa-apa. Oke, selesai kita hari ini. Oh, masih ada Bu Lisa. Yuk, Mbak Tata. Bisa Mbak Tata. Mari Bu, keluar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku panggil roh Lisa di dalam nama Yesus. Kembali, Pak. Kembali. Jalan-jalan terus ya Tuhan Yesus. Suster. Kembali. Ya, Bu. Waktu itu kan sudah didoakan sama Bu, siapa itu ya? Emi. Siapa? Emi. Nah, itu yang temannya Bu Malaysia tuh loh, Bu Nisi. Nisi. Ya kita udah doakan gitu. Tapi ini keluar lagi loh, suster. Gimana ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Yuk. Suster. Ya, Bu. Mulai dari besok, setiap hari, call saya. Ya. Ya, ini saya sudah ngomong loh ya. Jangan saya yang call suster. Karena saya banyak kerjaannya. Jadi pasti saya lupa. Saya sering lupa. Suster yang aktif dengan saya ya, menghubungi. Oke? Bu, yuk doa. Bu, yuk doa. Bu, yuk doa. Setiap hari. Oke? Nah, itu bacakan kitab Mazmur setiap hari. Sudah dibacakan kitab Mazmur? Yang saya share di pagi hari di grup itu sudah dibacakan sama Bu Lisa? Dibacakan. Dibacakan. Yuk teman-teman nih semuanya yuk. Kami serahkan Ibu Lisa dalam tanganmu. Kalau dulu pernah diserahkan. Kalau dulu pernah diserahkan Tuhan. Kita kegelapan. Hari ini Tuhan. Perjanjian ini kami batalkan dengan kuasa dengan darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus selesai batal semuanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus biar gulungan kitab yang berisi tentang Ibu Lisa dituliskan kembali kehendak-Mu, bukan kehendak iblis, bukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak keluarganya, tetapi kehendak-Mu ya Bapa di surga terjadi atas itu. Segala sesuatu sudah didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus. Hei, dengar iblis, dengar iblis, dengar iblis. Segala sesuatu sudah didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus. Sudah didamaikan. Selesai di atas kayu salib. Dan atas Ibu Lisa. Selesai. Minggir semuanya. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, biar hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Atas Ibu Lisa. Kehendak-Mu ya Bapa. Hanya kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tata dikerjakan setiap hari. Ini perintah. Suster, telepon saya setiap hari. Ini perintah. Saya cuma dapatnya begitu. Iya, Bu.
Ya. Nggak selesai-selesai nanti. Suster itu Oke. ada respon? Ada respon nggak? Bu Lisa? Bu Lisa? Bu, saya bilang ya Bu Lisa, saya tahu Ibu dengar saya. Memang Ibu dulu diserahkan kepada kuasa kegelapan, oke? It's okay, selesai. Kalau Ibu percaya kepada darah Yesus, semuanya selesai. Dan jangan mau diajak pergi-pergi jalan-jalan, karena engkau harus ada di dalam tubuhmu. Ya, Bu Lisa. Yang boleh mengajak Ibu Lisa pergi hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus. Enggak usah ikut orang-orang yang sudah mati. Ya Bu, jangan ngikuti orang-orang yang sudah mati. Enggak boleh ngikuti mereka. Walaupun itu nenek moyangmu, walaupun itu mungkin saudaramu, papa mamamu. Jangan ya Bu, saya tahu Ibu bisa dengar saya. Dengarkan saya, supaya apa selesai penderitaanmu hari ini. Oke Bu Lisa, ya sekali lagi, kalau diajak jalan-jalan dengan orang-orang yang sudah meninggal, jangan mau. Oke, semua sudah selesai. Perjanjianmu dengan kuasa kegelapan yang nenek moyangmu kerjakan itu sudah selesai oleh kuasa darah Yesus. Engkau sudah didamaikan. Oke? Ya. Makasih ya, Bu. Ya, suster. Suster serius ya, aku serius. Iya, Bu. Sudah tidak ada lagi? Sudah semua? Christian, are you okay? Oke. Luar biasa. Luar biasa. Tenang aja, jalan terus sama Tuhan. Pasti breakthrough. Amin, amin. Ya, tetap tenang, percaya. Jangan bingung. Oke, saya coba sapa satu-satu deh. Siapa ya? Bu Kesia yang Kendal bisa ngikuti ya? Bisa, Bu. Lancar dari awal. Ternyata perlu diupdate zoom-nya. Oke. Makassar. Resti. Resti, teman-teman di Makassar, apakah semuanya baik-baik saja? Aman, Bu. Baik. Aman? Siapa namanya? Mei aman? Semuanya aman? Iya, Bu, aman. Oke, pasti aman ya. Oke. Oh, ini Bu, siapa? Si Dean kemarin udah keluar dari grup BSD. Oh ya, itu keputusan ya. Keputusan. Ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus walaupun sudah masuk di KKS ya. Itu keputusan, saya tidak bisa memaksa. Sudah menyampaikan kebenarannya. Oke. Siapa? Ada Pak Andi, Bu. Surabaya. Andi, mana? Adi. Pak Andi. Halo Pak Andi. Pak Andi. Telepon ya Pak Andi. Pak Andi nanti telepon ya atau besok ya kalau sudah slow telepon, tolong telepon saya. Oke, semuanya saya harap baik-baik saja dan terus menjagai hati dan pertandingan iman. Ingat, kita ini hidup dalam pertandingan iman, pastikan mahkota kita akan dapatkan semuanya. Silakan Tata ditutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan dari hamba-Mu Bu Ana Tuhan. Buat kami terus mengerti hati-Mu, buat kami terus mengerti cinta-Mu,
Buat kami terus mengerti anugerah-Mu dan kami terus mempertahankan mahkota yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat kami terus senantiasa berjalan di dalam trek-Mu. Terus jadikan hati buat kami terus suci, kudus, tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus tuliskan nama kami dalam buku kitab kehidupan dengan tinta emas-Mu. Kau layakkan kami satu keluarga penuh KKS masuk dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas kami. Dan semua yang sepakat dan percaya katakan, amin. 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 Ya, terima Amin. kasih. Amin. Tuhan memberkati Amin. engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Makasih Bu Bu Ana. Ana. Terima kasih Mbak Makasih Bu Tata. Ana. Terima Makasih kasih. Mbak Tata. Bapak, Ibu-ibu. Semangat semuanya Makasih Bu ya. Ana. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.